Selamat datang di tutorial penggunaan model simulasi sistem dinamik untuk optimasi pemenuhan permintaan pelanggan pada sistem produksi make to order. Model ini dibuat untuk membantu menganalisis bagaimana perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan yang bersifat fluktuatif. Fokus utama model ini adalah melihat hubungan antara tingkat pesanan, kemampuan produksi, tenaga kerja, lembur, tingkat pengiriman, dan penumpukan pesanan atau order backlog. Langkah pertama adalah mempersiapkan perangkat lunak simulasi yang digunakan, yaitu Fansim. Pastikan aplikasi Fansim sudah terpasang pada komputer. Setelah itu, buka aplikasi Fansim, kemudian pilih menu File, lalu Open Model. Pilih file model dengan format MDL yang telah disediakan. Setelah model terbuka, pengguna akan melihat tampilan stock flow diagram. Pada model ini terdapat beberapa bagian utama yaitu submodel permintaan dan pengiriman, kemampuan produksi, tenaga kerja, dan lembur. Masing-masing submodel saling terhubung melalui hubungan sebab akibat dan mekanisme feedback loop. Pada submodel permintaan dan pengiriman, pengguna dapat melihat variabel seperti tingkat pesanan, tingkat pengiriman, tingkat pemenuhan pesanan, dan penumpukan pesanan. Bagian ini menggambarkan bagaimana pesanan pelanggan masuk ke dalam sistem dan bagaimana perusahaan berusaha memenuhi pesanan tersebut. Selanjutnya, pada submodel kemampuan produksi, terdapat variabel target target kemampuan produksi saat ini, peningkatan kemampuan produksi, penurunan kemampuan produksi, dan selisih kemampuan produksi. Bagian ini menunjukkan proses penyesuaian kapasitas perusahaan ketika permintaan pelanggan meningkat atau menurun. Kemudian, pada submodel tenaga kerja dan lembur, terdapat variabel jumlah pekerja saat ini, jumlah pekerja yang diinginkan, perekrutan pekerja, pengurangan pekerja, lembur yang diinginkan, dan tambahan hari kerja. Submodel ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana perusahaan menyesuaikan sumber daya tenaga kerja agar model produksi tetap mampu memenuhi permintaan. Sebelum menjalankan simulasi, pastikan pengaturan waktu simulasi sudah sesuai. Pada model ini, simulasi menggunakan initial time 0, final time sebesar 48, dan time step sebesar 1. Artinya, model ini akan dijalankan selama 48 periode simulasi dengan satuan waktu 1 bulan. Setelah pengaturan selesai, pengguna dapat menjalankan simulasi dengan menekan tombol simulate atau ikon run pada toolbar. Untuk membedakan hasil simulasi, pengguna dapat memberikan nama pada setiap run. Misalnya, baseline, optimistic, most likely, dan pessimistic. Pada tab skenario, model ini menggunakan 3 kondisi utama. Skenario optimistic, most likely, dan pessimistic. Skenario pesimistik menggambarkan kondisi ketika perusahaan lambat dalam merespon peningkatan permintaan dan backlog. Skenario most likely menggambarkan kondisi yang paling realistis, yaitu perusahaan mulai menyesuaikan kapasitas dan tenaga secara bertahap. Sedangkan skenario optimistik menggambarkan kondisi ketika perusahaan mampu merespon permintaan dengan lebih cepat melalui peningkatan kapasitas, dukungan tenaga kerja, dan pengaturan lembur yang lebih baik. Setelah simulasi dijalankan, hasil model dapat dianalisis menggunakan fitur graf. Pilih variabel utama yang ingin ditampilkan, seperti penumpukan pesanan, kemampuan produksi saat ini, tingkat pemenuhan pesanan, tingkat pengiriman, dan jumlah pekerja saat ini. Pada grafik penumpukan pesanan, pengguna dapat melihat seberapa besar backlog yang terjadi pada setiap skenario.
Jika hasil backlog semakin menurun, maka sistem menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi pesanan pelanggan. Pada grafik kemampuan produksi saat ini, pengguna dapat melihat bagaimana kapasitas produksi berubah dari waktu ke waktu. Semakin cepat kemampuan produksi meningkat, maka semakin besar peluang perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya, grafik tingkat pemenuhan pesanan digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi pesanan yang berhasil dipenuhi. Jika nilai tingkat pemenuhan pesanan mendekati 1, maka sistem menunjukkan performa pemenuhan pesanan yang semakin baik. Grafik jumlah pekerja saat ini dapat digunakan untuk melihat kebutuhan tenaga kerja selama periode simulasi. Dari hasil perbandingan skenario, skenario optimistik biasanya menunjukkan performa terbaik karena perusahaan lebih cepat menyesuaikan kemampuan produksi dan tenaga kerja. Skenario pesimistik menunjukkan kondisi yang kurang ideal karena respon sistem lebih lambat, sehingga backlog cenderung lebih tinggi. Sementara skenario most likely menjadi skenario yang paling realistis untuk diterapkan, karena perubahan dilakukan secara bertahap dan masih sesuai dengan kondisi operasional perusahaan. Dengan menggunakan model ini, perusahaan dapat mengevaluasi kebijakan produksi sebelum diterapkan secara langsung. Model ini juga dapat membantu menentukan kapan perusahaan perlu menambah kapasitas produksi, mengatur lembur, atau melakukan perekrutan pekerja tambahan. Demikian tutorial penggunaan model simulasi sistem dinamik untuk optimasi pemenuhan permintaan pelanggan pada sistem produksi make to order. Melalui model ini, perusahaan dapat memahami perilaku sistem secara lebih menyeluruh dan mengambil keputusan yang lebih tepat untuk mengurangi order backlog, meningkatkan kemampuan produksi, dan memperbaiki pemenuhan pesanan pelanggan. Sekian, terima kasih.